Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan arus kas yang beranggotakan saya, Salsabila Nur Aziza dengan NIM 0302522008. Saya Hedi Nadira Parsha dengan NIM 0302522013. Metode langsung. Untuk menyusun laporan aktivitas operasi dengan metode langsung, data dan informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh: A. Dari catatan akuntansi entitas, khususnya jurnal penerimaan dan pengeluaran kas dan bank, atau B. Dengan menyesuaikan unsur-unsur dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu yang pertama, penjualan dikoreksi dengan perubahan piutang usaha atau penjualan kredit selama periode berjalan. Yang kedua, beban pokok penjualan dikoreksi dengan perubahan persediaan dan hutang usaha pos bukan kas lain selama periode berjalan. Yang ketiga, pos-pos lain dikoreksi dengan pos bukan kas lain. Yang keempat, pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan dikeluarkan dari kelompok operasi. Metode langsung dianggap lebih unggul dibandingkan dengan metode tidak langsung. Pelaporan arus kas neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Dan yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing dengan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus kas. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi, yaitu lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Pelaporan bunga, dividen, pajak penghasilan dalam laporan arus kas. Bunga dan dividen yang diterima dan dibayar dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai kategori operasi, investasi, atau pendanaan secara konsisten tergantung dari aktivitas mana bunga atau dividen tersebut dihasilkan atau dibayarkan. Untuk bank dan lembaga keuangan, bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas simpanan dan bunga yang diterima atas simpanan dan bunga yang diterima atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dilaporkan sebagai arus kas aktivitas operasi. Begitupun dividen dari investasi yang dilakukan atas saham. Bagi entitas usaha lain, bunga yang diterima sebagai jasa giro atau saldo simpanan di rekening atau bunga dan dividen yang diperoleh atas aset setara kas dilaporkan sebagai penerimaan kas aktivitas operasi. Tetapi, bunga yang diterima dari aset dan tujuan investasi dilaporkan sebagai arus kas kegiatan investasi. Sedangkan bunga yang dibayarkan untuk pinjaman jangka panjang, obligasi yang diterbitkan, dan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dilaporkan sebagai aktivitas pendanaan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Pelaporan investasi arus kas pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Bila investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi dibukukan dengan metode ekuitas atau biaya, maka dalam laporan arus kas, investor hanya dilaporkan arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Misalnya penerimaan dividen dan uang muka. Bagi investasi pada ventura bersama, pelaporan arus kas akan mengikuti metode pelaporan penyertaannya pada ventura bersama tersebut, apakah secara proporsional atau dengan metode ekuitas. Perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan bisnis lain.
Bila terjadi perolehan atau kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain, pengaruh arus kas sehubungan dengan kejadian tersebut harus disajikan tersendiri sebagai pos tunggal. Juga jumlah aset dan liabilitas yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan tersendiri. Dalam laporan arus kas, jumlah keseluruhan kas sehubungan dengan kejadian tersebut dilaporkan berdasarkan kas dan setara kas neto yang diperoleh atau dilepaskan sebagai bagian dari transaksi, peristiwa, atau perubahan lingkungan. Arus kas yang timbul dari perubahan kepemilikan atas entitas anak karena kehilangan pengendalian diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi dan disajikan terpisah. Perubahan kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian, misalnya akibat pembelian atau penjualan kemudian saham entitas anak oleh entitas induk, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Dan arus kas dari transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Pengungkapan. Yang pertama, transaksi non-kas. Seringkali terjadi aktivitas investasi atau pendanaan pada suatu entitas tidak menimbulkan arus kas. Transaksi atau kejadian tersebut tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Namun, tetap harus diberikan pengungkapan penjelasan secukupnya di laporan keuangan. Yang kedua, komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas. Komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas harus sama dengan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain. Bila terdapat pembatasan penggunaan kas dan setara kas, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan. Entitas juga diharuskan memberikan informasi tambahan yang relevan disertai pendapat manajemen agar pembaca dan pengguna laporan keuangan dapat memahami lebih baik posisi keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas entitas. Keterbatasan laporan arus kas. Penggunaan laporan arus kas untuk memproyeksikan arus kas masa depan harus dikaitkan dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Juga perlu dipahami bahwa yang pertama, laporan arus kas disusun berdasarkan informasi historis, sehingga tidak memberikan informasi yang lengkap untuk proyeksi. Yang kedua, kadang-kadang penyajian laporan arus kas dapat dimanipulasi, dengan misalnya menggeser tanggal cut-off penerimaan atau pengeluaran yang signifikan. Yang ketiga, arus kas adalah masalah likuiditas dan berkaitan dengan kepentingan untuk bertahan entitas untuk jangka pendek. Tapi, untuk dapat bertahan jangka panjang, masalah profitabilitas adalah lebih penting. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.